Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, begitu juga dengan Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana sebenarnya kita mengelola ketahanan keluarga di tengah isu yang luar biasa menyebar ya, perceraian terjadi di mana-mana. Kemudian juga mungkin kita menanyakan kepada diri sendiri, apakah ada perubahan dari sikap kita, terutama para istri ya, terhadap suami, yang apabila diberikan nafkah sekian kita tidak bersyukur, yang apabila dipanggil sama suami tapi ternyata kita tidak menyauti atau tidak langsung datang. Nah, itu kita pertanyakan, karena kalau sudah menjadi pasangan suami istri, bisa dibilang pernikahan adalah ibadah terpanjang ya Bapak Ibu. Kita ingin bahwa pasangan kita adalah menjadi pasangan yang seumur hidup. Pernikahan kita hanya sekali dan itu seumur hidup, bahkan sampai ke surga insya Allah. Oleh karena itu ibadah yang bisa kita tuai, ibadah yang bisa kita tanam dalam pernikahan itu sangat-sangat banyak sekali. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa ketika kita saling memandang, ya kita saling berpegangan atau bahkan lebih dari itu, luar biasa sekali pahalanya. Ya, bagaimana kalau seumur hidup kita bisa menyenangkan pasangan kita? Ya, meskipun suami adalah raja ya, tapi istri pun ratu. Jadi harus sama-sama saling mengedepankan hak dan kewajiban. Oke, yang pertama, apabila kita ingin mempertahankan keluarga kita harus pertahankan juga akidah kita. Kita bisa melihat dari surat Al-An'am ayat 82 yang Allah mengatakan di dalamnya, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah mengatakan bahwa lahumul amnu, akan ada keamanan bagi pasangan atau bagi kalian orang-orang yang menanamkan keimanan. Jadi Bapak Ibu silahkan berkaca lagi pada diri kita masing-masing ya. Apakah kita sudah full beriman? Kita mendengar kata iman itu biasa, iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Tapi apakah kita sudah benar-benar mempraktikannya? Jadi Bapak Ibu seperti ini contohnya, ada yang mungkin masih percaya ya, kayaknya menikahkan anak nih cocoknya hari ini deh, cocoknya tanggal sekian deh. Nanti kalau misalnya nomornya nggak sama nih sama calonnya, ya kan ada hitung-hitungan ya Bu ya, entahlah dalam bahasa apa, kemudian dalam norma apa, ada memang yang menghitung-hitung seperti itu. Misalnya nama saya Laila, L itu nomor sekian, lalu dihitung dengan pasangan saya, terus kemudian dihitung-hitung ternyata nomornya nggak sesuai, akhirnya nggak jadi dinikahkan ya. Nah itu kan bisa dibilang syirik kecil ya Bapak Ibu ya. Itu jadi kita pertanyakan lagi, apakah kita masih mengikuti hal-hal yang demikian ya, atau mungkin di rumah kita masih terdapat patung, masih terdapat foto-foto yang tidak syar'i dan lain sebagainya. Coba kita mulai untuk mengelola dari dalam kita. Sudahkah kita benar-benar mengedepankan akidah untuk keluarga kita? Bahkan dalam surat Luqman pun ayat 12-13, Luqman menasihati kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Janganlah engkau syirik atau menyekutukan Allah. Ya, itu nomor satu. Gitu. Oleh karena itu penanaman akidah, penanaman keimanan bagi anak-anak itu sangat penting. Ya, mungkin anak-anak kita tidak tahu apa sih fungsinya sholat. Sholat itu untuk siapa? Sholat itu kemana? Sholat itu ketemu siapa? Gitu. Tapi kalau anak-anak kita tanyakan kembali kepada diri kita ya Bu ya. Kalau anak-anak kita melihat kita sholat, mereka sontak ngikutin nggak Bu? Ngikutin ya kebanyakan ya. Begitu, usia 2 tahun, usia 3 tahun, belajar ruku, belajar sujud, meskipun belum tahu apa perannya, apa fungsinya, apa kewajibannya, bahkan bacaannya pun mereka tidak hafal, tidak tahu, tapi mereka mengikuti. Nah, itu pun salah satu penanaman akidah. Sama halnya ketika mungkin saat ini para anak sedang diuji dengan gadget ya Bapak Ibu ya, saya sangat sering melihat contohnya dulu di rumah sakit ya, anaknya supaya nggak nangis dikasih handphone, padahal kacamatanya sudah setebal entah berapa tebalnya ya, padahal anaknya masih 3 tahun, masih 2 tahun begitu. Meskipun yang ditonton adalah hal-hal Islami, tapi itu bisa menjadi ancaman juga Bu untuk kedepannya ya.
Nah, kemudian kita jelaskan, nak, jangan nak, nanti Rasulullah sedih. Bukan Rasulullah marah ya. Kalau Rasulullah marah kita nanti sudah takutnya disiapkan mak'ad ataupun bangku nanti di neraka. Tapi ketika kita bilang Rasulullah sedih, ya Rasulullah sedih jika ada umatnya yang memang melakukan kesalahan. Itu memakai gadget adalah sebuah yang mubah, ya sesuatu yang mubah yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Sama halnya kayak menonton TV, bermain PS, kemudian menonton sesuatu yang apa namanya yang sering ada di media, itu adalah sesuatu yang mubah. Tapi kalau keseringan hingga tidak tahu waktu sholat, hingga meninggalkan hak-hak, hingga meninggalkan kewajiban-kewajiban terhadap Allah, maka itu bisa menjadi makruh bahkan haram. Gitu. Makanya kita nasihati anak-anak kita ketika memang masih kecil, sering bermain handphone, ya kita coba mulakan dengan itu. Jangan sayang, nanti Rasulullah sedih. Gitu. Nah, ketika dia keluar rumah, dia melihat keluarganya, ternyata seusianya, saudara-saudaranya, ponakan-ponakannya, atau sepupu-sepupunya, semuanya pada main handphone, hanya dia yang tidak. Dia udah bisa menasihati, Bu. Dan saya mengalami itu. Jadi ketika anak saya usia 4 tahun, menasihati sepupunya, bilang jangan main handphone, nanti Rasulullah sedih, matanya sakit, seperti itu. Ya, jadi penanaman akidah sangat penting sekali, bukan untuk suami saja, bukan untuk istri saja, tapi juga untuk anak-anak kita. Makanya dikatakan bahwa ibu adalah al-madrasah al-ula, al-madrasah fil bait, ya, wa'ab mudarrisuh, dan bapak adalah kepala sekolahnya. Seperti itu. Jadi jangan hanya dibilang bahwa ibu adalah madrasah pertama gitu, sekolah pertama, tapi di belakangnya pun ada bapak, ya. Jadi jangan pincang istilahnya. Lalu yang kedua, berbakti kepada orang tua. Kita tanyakan, apakah anak-anak kita pada saat ini membangkang? Ya bisa jadi karena dulu kita memiliki riwayat bangkang juga kepada orang tua. Makanya mungkin Bapak Ibu apabila kita masih memiliki orang tua, banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak minta doa, ya. Bahwa dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ridho fi ridhol walidain, masukullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua, dan marahnya Allah juga ada di marahnya orang tua. Apabila kita memiliki rezeki lebih, kita utamakan untuk orang tua kita, dan terutama para istri ya, sama mertuanya. Ya, siapa di sini yang mungkin tinggal sama mertuanya, itu harus super luar biasa baiknya kita terhadap mertua kita, kepada surganya suami kita. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah mendapatkan anaknya, orang tuanya malah ditelantarkan atau tidak dipedulikan. Walaupun memang kita berpisah dengan mertua kita, dengan orang tua kita, minimal setiap hari tanyakan kabarnya. Insya Allah mereka tidak akan bosan. Tahu kabar kita aja pasti mereka akan selalu mendoakan. Ya kan ya Bapak Ibu ya, yang punya anak besar sekarang sudah menikah pasti begitu. Pasti anak perempuannya yang sudah berpisah selalu dirindukan. Tapi mau bagaimana? Ya sudah ada pasangannya yang halal dan sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan kita sebagai anak pun harus tetap berbakti, terutama pada mertua ya, ibu ya, gitu ya, jangan malah berantem Bu ya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan ayah. Kepemimpinan ayah itu menjadi ketiga terpenting untuk ketahanan keluarga. Ayo bapak-bapak di sini. Ya, dikatakan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dalam Quran surat Al-Tahrim ayat 6. Betul. Laki-laki atau suami ataupun ayah adalah qawwam atau pemimpin bagi perempuan. Ya, kemudian yang kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, meskipun istri adalah madrasah pertama bagi anak-anak, tapi ayah adalah kepala sekolahnya. Ya, kalau hanya dibimbing oleh ibu tanpa ayah, maka itu akan pincang. Di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang ibu itu ya Maryam, ya ketika beliau mengandung, susah payah melahirkan, susah payah bersender pada pokok kurma dan lain sebagainya. Tapi kalau soal nasihat ada di surat Luqman. Luqman itu siapa? Seorang ayah. Ya, jadi sebenarnya kepemimpinan ayah itu sangat luar biasa membentuk ketahanan keluarga. Jangan melulu mencari nafkah, ya itu adalah kewajiban. Tapi mendidik istri, mendidik anak-anak itu jauh lebih wajib.
Seperti itu ya Bapak-bapak ya. Ya, jadi ternyata banyak yang salah kaprah. Saya kewajibannya hanya mencari nafkah gitu ya, sibuk di luar, pergi pagi, pulang malam, tanpa adanya tadrib atau tanpa adanya pengajaran untuk anak-anaknya, untuk istrinya, itu tanggung jawabnya luar biasa sekali. Oleh karena itu bapak-bapak yang memang saat ini sudah terlanjur kadung seumur hidupnya, seumur waktunya diperuntukkan mencari nafkah, tidak apa-apa. Insya Allah itu dianggap sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala yang terus mengalir. Namun saat ini harus ditambah, Pak. Ditambah untuk memimpin keluarganya dengan tadrib atau memberikan pendidikan bagi istri dan juga anak-anaknya, karena itu adalah kewajiban. Ya. Dikatakan bahwa waktu anfusakum wa ahlikum nara. Jauhilah dirimu, diri kalian, duhai suami, dan juga keluarga kalian dari api neraka. Jadi bagi saya, kewajiban utamanya adalah yang tadi, ayat tadi, menjauhkan keluarga dan diri kita sebagai suami dari api neraka. Gimana cara penjagaannya? Ya akidah itu yang ditanamkan. Gitu. Jadi tidak dibilang bahwa carilah nafkah sebanyak-banyaknya. Pergilah pagi pulang malam untuk mencari nafkah. Tidak. Tapi yang Allah summarize atau yang Allah sebutkan di Al-Quran itu adalah lindungilah kita, istri, dan anak-anak kita dari api neraka. Ya. Nah, kemudian tanggung jawab istri yang keempat. Ya, tanggung jawab istri juga ternyata luar biasa sekali. Kadang kita suka sadar nggak sih Bu, kalau misalnya suami lagi jauh dari kita gitu ya, kadang-kadang suka bingung apa yang mau dikerjain gitu. Kayak misalnya istri lagi di luar rumah, kemudian suami di rumah sama anak-anaknya. Yang biasanya mungkin anak-anak tuh nggak rewel sama kita, tapi kalau sama bapaknya bisa jadi rewel gitu. Jadi suami bingung mau ngapain gitu kan. Nah, inilah istri bertanggung jawab untuk membalancekan atau menyeimbangkan keadaan-keadaan tersebut. Gimana caranya supaya ayah itu, sosok ayah itu bisa mengkalemkan anak-anak, bukan hanya ibu. Ya, bagaimana istri mendudukkan suaminya dengan sebaik-baik kedudukan. Bagaimana istri menjunjung tinggi suaminya. Ya, dikatakan bahwa as-salihatu qanitatun hafidhatun. Istri yang salehah adalah istri yang taat kepada suaminya. Ya, sesimpel itu. Allah mengatakan itu simple, tapi kita sebagai yang meraktekin gampang apa susah Bu? Taat sama suami Bu. Masya Allah luar biasa ya Bu ya godaannya. Gitu. Karena sejujurnya kalau kita mau masuk surga, memilih dari pintu manapun yang kita mau masuki sebagai seorang istri, itu dalam teorinya mudah ya. Dengan apa Bu? Sholat 5 waktu, kemudian puasa wajib Ramadan, kemudian menjaga kemaluan, kemudian taat pada suami. Maka Rasul katakan kalau kalian para istri bisa melaksanakan 4 yang tadi, maka silahkan masuk ke surga dari pintu manapun. Kita bisa milih Bu, kita bisa milih. Kita mungkin nggak rajin sholat duha, kita nggak rajin sholat tahajud, tapi rajin sholat wajib. Azan tiba, kita langsung kiam, langsung mendirikan sholat. Ya, lagi masak misalnya, azan tiba, kita pause dulu masak kita, langsung mendirikan sholat tanpa qobliyah, tanpa ba'diyah, tapi kita menjalankan yang wajib itu dengan kekhusyuan. Itu dapat poin 1. Lalu yang kedua puasa Ramadan, puasa wajibnya. Kita mungkin jarang puasa Senin Kamis, jarang puasa Daud apalagi ya, tapi kita hanya mengerjakan puasa Ramadan full. Nah, itu menjadi pilihan yang kedua. Lalu yang ketiga kita menjaga kemaluan. Maksudnya apa Bu? Menjaga kemaluan itu kita menjaga izzah, menjaga ifah diri, menjaga kemuliaan kita. Kita sudah punya suami, maka kita tidak boleh berdua-duaan, khalwat ataupun ikhtilat dengan orang lain, terutama itu laki-laki. Ya, kemudian meskipun dalam konteks kerja, ya jangan banyak bergumul atau jangan banyak bermuamalah dengan lawan jenis seperti itu. Kemudian menjaga kemaluan itu artinya adalah
menjaga kemuliaan diri dari pandangan orang lain ya, misalnya ketika kita keluar rumah dandanan dan lain sebagainya itu juga sangat mempengaruhi pandangan orang lain gitu ya. Kadang banyak dikatakan di rumah dasteran tapi di luar pakai gamis bagus-bagus gitu. Nah, sekarang banyak Bu, tetangga-tetangga Ibu yang jual piyama-piyama ya Bu ya. Piyama-piyama bagus, gamis-gamis tapi jadiin piyama gitu kan, lucu-lucu ya. Nah, itu beli Bu. Itu ya, yang bagus-bagus. Insya Allah itu bisa memudahkan atau mengindahkan mata suami terhadap pandangan kita. Seperti itu. Kemudian bertaamul dengan Al-Quran. Nah, ini Bu, mumpung kita di rumah aja, mumpung kita work from home, study from home, kita harus sering-sering bertaamul dengan Al-Quran. Maksudnya ta'amul itu adalah bermuamalah atau sering membaca Al-Quran, sering interaksi dengan Al-Quran. Ya, dikatakan dalam surat Al-Baqarah dan semua dari kita pasti sudah hafal ya. Hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau memang kita merasa keluarga kita sedang diambang perceraian atau kita memiliki keraguan yang luar biasa, haruskah aku bertahan, haruskah aku berpisah, kita kembali lagi, apa sebenarnya yang Al-Quran mau, apa yang sebenarnya Allah mau. Insya Allah kita akan mendapatkan jawabannya di dalam Al-Quran ya, karena Al-Quran adalah pedoman, karena setiap kondisi kita, setiap kondisi keluarga masing-masing berbeda ya, dan insya Allah Rasulullah sebagai tuntunan punya pedomannya. Allah dari kalamnya membuktikan ada tuntunan seperti itu. Nah, mumpung lagi di rumah aja, coba kita membuat satu waktu khusus untuk anak-anak kita, khususnya Bapak ya Pak ya, yaitu ada maghrib misalnya, setelah maghrib, kita kumpulkan anak-anak kita dan istri kita, ayo kita kaji ayat apa. Coba gantian, saat ini kamu Mas cari tafsirnya, besok kamu Mas cari tafsir ini, besok kamu cari hadis yang konjungsi dengan ayat ini apa, gitu. Saya yakin insya Allah itu bakal lebih adem ya. Dan kalau misalnya Bapak nggak bisa, ya Ibu Bu ya, Ibu ajak suami, ayo Pak kita ini yuk, kita saling nasihat menasehati ya, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ba'da maghrib ya Pak ya, mulai besok insya Allah kita kaji dari Al-Baqarah ayat 1 gitu. Semoga hatam-hatam kita bisa sampai selesai ya. Kita biasanya cuma baca Al-Quran itu ayatnya aja, nggak pakai artinya. Sekarang udah plus arti, plus tafsirnya juga. Begitu. Kan enak ya Bapak Ibu ya, kalau bisa begitu ya setiap hari ya. Itu nanti kalau misalnya bosen, misalnya kan bahasannya Al-Quran saja, ditambah lagi dengan Riyadhus Shalihin, istilah hadis-hadis, udah enak nih dengan Al-Quran, udah enak dengan hadis, maka ditambah lagi membahas sejarah Islam, seperti itu ya. Itu karena sebenarnya untuk itu semua tidak akan ada kata bosan, karena meskipun para pendakwah itu mendakwahkan isinya itu aja, tapi tafsirannya banyak ya. Kemudian relasi dengan kenyataannya juga luas gitu, maka tidak akan ada kata bosan. Hanya saja mungkin ada beberapa kita yang ingin terus explore ya, udah enaknya dengan Al-Quran, kita coba ke hadis, kita coba dengan ke fikih, kita coba dengan tarikh, sejarah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah infak atau sedekah ya, dikatakan bahwa infak dan sedekah itu yang melakukannya tidak akan pernah merugi, justru Allah akan membalasnya berlipat-lipat. Ya, jadi banyak Bapak Ibu yang bercerita ya bahwa saat ini suaminya sedang dilirik oleh seseorang dan ternyata suami lebih memilih pelakor tersebut, atau anak saya kok kayaknya ngebangkang terus gitu, atau kok keluarga saya ini kayaknya lagi garing banget gitu perasaannya gitu kan. Nah, coba Bapak Ibu dawamkan infak atau sedekah. Dapat uang, sedekahkan sekian, ya. Kemudian ada tabungan, sedekahkan sekian. Ada yang bisa loh Bu, beneran Bu. Jadi ada yang dia mendawamkan infak ya, ternyata suaminya balik lagi, begitu. Ya, meskipun doa istri itu sangat makbul ya, tapi ada usaha lain, ada ikhtiar lain untuk mempertahankan ketahanan keluarga kita, yaitu dengan infak ataupun sedekah. Ada keluarga yang kesusahan, kita nomor satu yang membantu. Ada orang tua mungkin nggak akan cerita kalau kita kesusahan. Tapi setiap kita punya uang, kita punya rezeki, dahulukan mereka.
Itu insya Allah doanya akan mengalir terus untuk kita, untuk kesuksesan kita. Ya, kemudian dan ini adalah doa yang selalu kita baca ya setelah sholat, dan yang belum hafal silahkan dihafalkan. Insya Allah ini menjadi doa yang sunnah yang selalu didawamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan tertera di dalam Al-Quran. Semuanya pasti sudah bisa hafal ya Bapak Ibu ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini ada yang menarik nih, lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita punya anak, doakan ini ya, lil muttaqina imama, menjadi imam yang diikuti oleh orang bertakwa. Jadi ada sebuah kisah ketika saya bertanya, kok kamu jadi gini sih sekarang? Ada satu teman yang laki-laki tapi akhirnya jadi keperempuan-perempuanan. Kemudian saya tanya, kenapa jadi begini? Karena dulu waktu kecil katanya saya nggak dibolehin ngapa-ngapain, main tanah nggak boleh, main sepeda di luar nggak boleh, main layangan nggak boleh, saya bolehnya di rumah aja. Kebetulan ada saya punya banyak boneka, jadi ya mainannya sama dia aja gitu. Akhirnya ketika dewasa dia tumbuh ya seperti bentukan orang tuanya. Nah, maksud waja'alna lil muttaqina imama itu kita mendoakan anak-anak kita untuk menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa, menjadi panutan bagi orang-orang yang bertakwa, menjadi contoh pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi imam ya sesungguhnya laki-laki, imam yang kuat untuk memimpin keluarganya kelak. Gitu. Anak perempuan imam bagi anak-anaknya untuk tetap menghargai orang tuanya, untuk menghargai bapaknya terutama. Ini mah ada Bu, sebuah keluarga yang ibunya itu karena udah konflik banget sama suaminya ya, istrinya udah konflik berat gitu sama suaminya tapi nggak bisa cerai, akhirnya dia kompor-komporin anak-anaknya untuk nggak sopan sama bapaknya. Nah, yang seperti itu akan membekas di hati anak-anak. Oleh karena itu sangat kontradiksi dengan doa ini, waja'alnal muttaqina imama. Kita selalu berdoa seperti itu tapi realisasinya tidak. Ya, banyak juga di dalam Al-Qur'an, Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan aku dan keluargaku termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Karena sulit ya Bu saat ini, mungkin ada di antara kita yang merasa untuk membuat anak kita sholat itu sulit gitu. Karena banyak tantangannya. Ada yang asyik main games, ada yang asyik nonton, kita suruh sholat, iya mah, tapi sampai jam 2:30 belum sholat, misalnya kan, sholat zuhur 2:30 gitu. Nah, itulah makanya kenapa seorang ayah dan ibu kepemimpinannya sangat luar biasa untuk mempertahankan keluarga. Jadi pertahanan keluarga itu bukan hanya dilihat dari oh kita nggak cerai, kita baik-baik aja. Enggak, tapi kita juga melihat kondisi anak-anak kita. Apakah sesuai sudah dengan fungsi keluarga yang tadi disebutkan ya dari 3 perspektif itu atau belum. Ya, oleh karena itu mari kita perbanyak doa-doa yang memang disunahkan oleh Rasulullah yang termaktub di dalam Al-Quran. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.